Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gaskan lagi dah master picknya si Jun. Dan seperti biasa juga sebelum kita mulai, sedikit seruput kopi Liong. Ya, langsung aja kita gaskan lagi dah. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi biar bisa seruput lagi. Ya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun mendapatkan sebuah perjamuan dari kerajaan Kingzhou. Dan di tempat inilah Jun sembari makan dia pun ditemani musik yang dimainkan oleh orang tua ini. Dan orang tua ini adalah master musik yang ada di tempat ini. Dan permainan musik yang dia lakukan sungguh sangat luar biasa hingga membuat mereka semua pun menikmati itu semua. Tapi untuk Jun dia malah turu hingga membuat orang tua ini dia pun kesal karena Jun tidak menghargai aksi yang dia tunjukkan. Dan dia menganggap kalau Jun cuman taunya turu doang dan tidak mengerti soal musik. Apalagi Jun sebelumnya mengatakan kalau permainan musik yang diberikan oleh orang tua ini hanya B aja, nggak ada spesialnya hingga membuat orang tua itu murka. Dan di sini Jun dia ditantang dan itu membuat Jun dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem di mana sistem memberikan dua buah opsi kepada Jun. Apakah Jun akan menerima tantangan itu atau dia menghancurkan orang tua itu aja. Dan di sini Jun dia pun memilih untuk opsi kedua, menerima tantangan orang tua itu. Dan untuk Jun dia juga mengatakan untuk bermain musik itu mah gampang, hanya perlu jari jemarinya aja untuk bermain musik jago. Dan di sini Jun dia pun mengatakan gitar kupetik, bass kubetot, kau yang cantik. Oke, lanjut. Namun melihat Jun yang akan bermain alat musik di sini, putra mahkota dia pun meminta kepada Jun untuk tidak terprovokasi dan dia meminta kepada Jun untuk kalem. Dan itu membuat putra mahkota dia berujar, Tuan Jun, setiap profesi memiliki spesialisasinya masing-masing. Begitu juga dengan seorang praktisi. Jika yang penting hanya punya tangan, lalu di manakah para master? Di sini putra mahkota pun mencoba untuk dapat membujuk Jun agar Jun tidak terprovokasi dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Tapi di sini untuk Xiaoli dia pun yakin kalau Jun pasti dapat melakukannya. Ya, master, lakukanlah. Hanya butuh tangan saja sudah cukup bagi master untuk menaklukkan ini semua. Ucap dari Xiaoli yang yakin kalau Jun dapat memainkan alat musik. Dan untuk orang tua ini dia pun kesal dengan Jun yang sombong dan dia pun meminta kepada Jun untuk bermain alat musik dan membuktikan apa yang telah diucapkan oleh Jun sebelumnya. Dan jika Jun dapat melakukannya maka dia akan memanjat pohon seperti seekor binatang ternak. Ucap dari orang tua ini yang menantang Jun sembari melemparkan alat musik miliknya kepada Jun, menantang Jun untuk bermain musik jauh lebih jago dari apa yang dia miliki. Melihat apa yang dilakukan oleh orang tua ini membuat putra mahkota dia pun takut jika saja Jun terprovokasi dan marah hingga membuat orang tua itu akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan dari Jun, membuat putra mahkota jadi keringat dingin. Tapi untuk Jun, alih-alih dia marah, kini dia pun menangkap alat musik yang dilemparkan oleh orang tua itu, di mana Jun dia akan memainkannya. Baiklah, dan di sini Jun ketika dia akan memainkan alat musik dia juga yakin dengan kemampuan yang dia miliki karena mau bagaimanapun sebelumnya aku berasal dari dunia lain dan untuk bermain musik seperti ini biasa aja karena aku sebelumnya jago dalam hal bermain piano. Jadi seperti ini biasa aja, nggak repot juga. Ucap dari Jun, apalagi saat ini aku juga di backup oleh sistem yang dapat membantu diriku jadi jauh lebih hebat dalam hal apapun itu. Ucap dari Jun, dan ternyata hal itu benar adanya karena kali ini sistem pun memberikan sebuah notifikasi kepada Jun di mana sistem akan membuat Jun jago dalam hal bermain musik dari lawannya. Seperti apa yang dilakukan oleh sistem kepada Jun ketika Jun menghadapi sosok kultivator yang lebih kuat daripada dirinya. Dan di sini sistem memberikan informasi kepada Jun kalau kemampuan Jun dalam hal bermusik juga telah ditingkatkan yang membuat Jun tentunya dia sungguh sangat percaya diri dapat mengalahkan orang tua ini dalam hal bermain musik. Dan di sini sistem juga memberitahukan kepada Jun kalau kemampuan yang dimiliki oleh Jun jauh di atas tingkatan yang dimiliki oleh orang tua itu. Dan untuk orang tua ini, dia berkesal dengan Jun dan dia meminta kepada Jun untuk segera bermain alat musik dan jangan lagi menunda-nunda waktu, cepat. Ucap dari orang tua itu yang kesal. Dan untuk putra mahkota dia pun panik dan di sini dia mencoba untuk dapat menyelamatkan orang tua itu agar orang tua itu nggak dihancurkan oleh Jun. Dan itu membuat putra mahkota dia berujar, tampaknya Tuan Jun sepertinya dia akan mendapatkan masalah dan apakah aku harus membantunya dan mungkin aja aku bisa menyelamatkan orang tua ini, pikir dari putra mahkota yang takut jika Jun termakan emosi yang akan berakhir kepada orang tua itu yang benar-benar bakal tamat. Sedangkan untuk Jun sendiri saat ini dia pun bersiap untuk bermain dengan alat musik miliknya. Dan di sini Jun dia pun bersiap dengan bermain musik dangdut. Waduh, tidak,
musik yang disebut sebagai Power of the Rule on the World. Ucap dari Jun yang kini dia bersiap memainkan alat musiknya, dan ketika Jun mulai memetik gitar lagi, apa ini namanya? Ya itulah, pokoknya alat inilah. Dan ketika Jun mulai memetiknya di sini, mereka yang mendengarnya pun cukup terkejut dengan permainan alat musik yang dimainkan oleh Jun karena memiliki irama yang cukup luar biasa. Dan di sini Xiao Hong yang mendengarnya, dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya di wilayah tengah. Ini gila. Ucap dari Xiao Hong mendengar apa yang dilakukan oleh Jun, karena permainan yang diberikan oleh Jun bukan suaranya saja yang menarik, tapi memiliki energi spiritual pula, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Xiao Hong. Sedangkan untuk orang tua ini, dia pun juga shock dengan permainan yang dimainkan oleh Jun yang memang sungguh sangat luar biasa. Musiknya cukup untuk dapat membuat dirinya yang merupakan seorang master pun terkesima dengan musik yang dimainkan oleh Jun. Sedangkan untuk Xiaoli yang mendengarnya dapat merasakan kalau apa yang dilakukan oleh Jun sungguh sangat luar biasa, hingga membuat seluruh esensi yang ada di dalam tubuhnya pun membara, hingga membuatnya pun benar-benar bersemangat. Gila ucap dari Xiaoli. Dan untuk Jun kini semakin dia lihai bermain, dan semakin banyak petikan yang dimainkan oleh Jun memancarkan energi yang jauh luar biasa, hingga membuat mereka di sini Xiao Hong yang mendengarnya, dia juga memicu energi spiritual yang ada bersama dengan dirinya, yang membuat kini tiba-tiba aja tubuhnya pun mulai memancarkan energi yang luar biasa. Dan ini membuat Xiao Hong sepertinya dia akan melakukan sebuah penerobosan. Dan untuk Xiaoli, dia pun sama, dia pun merasakan kalau kini energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya juga mulai meluap-luap, dan mereka berdua siap untuk melakukan sebuah penerobosan. Gila ucap dari Xiaoli yang saat ini dia akan melakukan sebuah penerobosan pula. Dan untuk Jun, semakin dia bermain musik semakin gila, hingga membuat mereka di sini putra mahkota pun tidak menyangka kalau ternyata Jun sungguh sangat luar biasa dalam hal bermain musik. Dan ini adalah sesuatu yang sangat gila, karena Jun selain musiknya yang bermain, kini energi spiritual yang diberikan oleh Jun dari setiap petikan itu juga dapat dirasakan oleh mereka yang ada di luar istana itu, hingga membuat para prajurit yang saat ini sedang terluka tiba-tiba aja seluruh luka-luka yang mereka terima juga dapat sembuh dalam sekejap. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua. Ini luar biasa ucap dari para prajurit yang saat ini mendapatkan manfaat dari setiap petikan yang dimainkan oleh Jun. Dan kan di sisi lainnya, di perbatasan dari wilayah Qingzhou, di wilayah timur ibu kota Qingzhou saat ini, para pasukan klan iblis mereka telah bersiap untuk segera menyerbu kerajaan Qingzhou. Dan pasukan ini langsung dipimpin oleh makhluk merah ini, dimana dia memimpin seluruh pasukan untuk segera maju menerbus pertahanan yang dimiliki oleh kekaisaran ini. Tapi ketika dia akan maju, dia pun juga cukup terkejut dengan energi spiritual yang tiba-tiba saja meletup dari dalam ibu kota kekaisaran. Dan itu juga mengejutkan bagi dirinya, karena tiba-tiba aja seluruh pasukan yang ada bersama dengan dirinya retak. Mereka semua pun pelan-pelan mulai terurai, yang membuat makhluk merah ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa seluruh pasukan yang ada bersama dengan dirinya tiba-tiba saja tubuh mereka semua terurai-urai, yang membuat makhluk ini dia pun bingung. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang? Ucap dari makhluk merah ini. Dan untuk pasukannya, mereka semua pun benar-benar porak-poranda dan meminta kepada pimpinan untuk tarik mundur, karena mereka nggak tahu tiba-tiba aja ada yang menyerang mereka. Tapi di sini untuk pimpinan makhluk pink ini, dia pun menolak untuk dapat mundur, dan dia tetap ingin maju ke garis depan. Dan karena memang dia menyadari ada yang janggal dengan ini semua, pada akhirnya dia harus menggunakan pil ajaib yang sebelumnya diberikan oleh pria tudung itu untuk dirinya. Dan awalnya dia nggak ingin menggunakan ini semua, tapi karena memang nggak punya pilihan lain di sini, makhluk merah ini dia pun melahap pil ajaib itu, hingga membuat kini tubuhnya memancarkan energi yang jauh-jauh luar biasa. Dan dengan energi spiritual yang sangat meluap-luap, dia pun yakin dengan ini semua dia dapat menembus pembatasnya dan dapat menghancurkan kekaisaran Qingzhou, hingga membuatnya pun yakin kalau dia dapat menyelesaikan ini semua. Dan setelah dia mendapatkan energi yang luar biasa, dia pun langsung mencoba untuk dapat menerobos kekaisaran Qingzhou dengan kemampuan yang dia miliki. Semuanya harus hancur, semuanya akan hancur, ucap dari makhluk ini yang menembus masuk ke dalam pertahanan kekaisaran Qingzhou. Dan dia yakin dengan kemampuannya dia dapat menaklukkan kerajaan ini. Tapi ketika dia mulai semakin dekat di sini, Jun semakin dia juga liar bermain alat musik itu, hingga membuat kini tiba-tiba saja kekaisaran Qingzhou mendapatkan berkah yang sungguh sangat luar biasa. Cahaya matahari pun tiba-tiba saja muncul, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun merasakan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, karena mereka juga dapat melihat sebuah visualisasi dari seekor phoenix dan juga naga yang sedang menari-nari menikmati permainan yang diberikan oleh Jun. Bahkan saat ini langit yang awalnya tiba-tiba terang kini kembali redup, dan terlihatlah seperti banyak sekali bintang-bintang yang sedang menari-nari di atas sana. Nah, ini adalah pemandangan yang sangat amat luar biasa.
telah disaksikan oleh mereka semua dan mereka pun berpikir kalau sepertinya dewa telah memberkahi dinasti kekaisaran mereka dan itu adalah sesuatu yang sungguh amat luar biasa. Sedangkan untuk iblis merah ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan kekaisaran ini karena tiba-tiba saja semua berubah aneh dan itu jelas tentunya mengejutkan bagi dirinya. Apalagi ketika dia semakin mendekat tiba-tiba aja dia pun merasakan wah ada sesuatu yang menembus tubuhnya, sebuah cahaya aneh yang menembus tubuhnya membuat dirinya pun bingung dengan apa ini, siapa yang melakukannya, ujian dari iblis merah ini. Dan dia pun bingung dengan semua yang terjadi karena ini semua terjadi dengan sangat tiba-tiba dan tidak terlihat tentang siapa dan apa yang melakukannya dan itu jelas membuatnya pun bingung siapa ini, muncullah jika kau berani keluarlah ujian dari makhluk merah ini. Tapi di sini makhluk merah ini dia pun yakin pasti ada yang aneh dan janggal dengan tempat ini. Tapi ketika dia semakin ingin dekat tapi ternyata nggak cukup bagi dirinya untuk mendekati tempat itu karena tiba-tiba aja nasib yang sama pun menimpa dirinya seperti apa yang diterima oleh pasukannya yang sebelumnya dan dia pun lenyap hanya dengan petikan musik yang dimainkan oleh Jun. Dan untuk Jun ya dia pun selesai dengan permainannya dan dia juga berujar, lantas bagaimana dengan permainanku? Ujar dari Jun yang membuat ting 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 ting. Jun dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem di mana sistem memberitahukan kepada Jun kalau Jun telah mengalahkan seluruh pasukan iblis dan itu membuat sistem memberikan hadiah kepada Jun yang merupakan akal spiritual dari 5 elemen yang membuat Jun dia pun bingung lah. Kapan pula aku mengalahkan pasukan iblis? Lah tiba-tiba aja mendapatkan akal spiritual dari 5 elemen logam, kayu, api, air dan juga tanah. Apa-apaan ini? Ujar dari Jun yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba aja dia mendapatkan hadiah dari sistem? Tapi di sini sistem memberikan sebuah informasi kalau Jun sebelumnya telah mengalahkan seluruh pasukan monster iblis yang mencoba untuk dapat memasuki kekaisaran Kingzo yang telah dihancurkan oleh suara piano yang dimainkan oleh Jun. Dan karena Jun telah mengalahkan mereka semua, maka sistem memberikan Jun sebuah hadiah. Oh, jadi seperti itu kah? Dan akal spiritual ini, ini adalah hal yang luar biasa dong. Ucap dari Jun yang akan dapat mengendalikan 5 elemen dan itu jelas membuat Jun tentunya cukup senang. Dan untuk Xiaoxi dia pun sungguh sangat senang dengan permainan musik yang indah yang dimainkan oleh Jun. Master kau luar biasa, ucap dari Xiaoxi. Sedangkan untuk Junio tentu saja sudah kukatakan kan kalau aku ini cukup mahir dalam hal bermain alat musik dan aku hanya memerlukan jari-jariku saja, ucap dari Jun. Dan sekarang orang tua bagaimana tentang pendapatmu? Ucap dari Jun kepada orang tua ini yang langsung tertunduk lemas dengan permainan yang telah dimainkan oleh Jun. Dan di sini orang tua ini dia pun kini pasrah dan dia pun benar-benar menyesal karena dia telah memprovokasi Jun sebelumnya dan dia juga mengatakan dan meminta maaf dan dia juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Jun sebelumnya kalau lagu yang dimainkan Jun ini sungguh sangat terlalu indah dan dia pun benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Aku melebihkan semua kemampuan yang aku miliki. Aku telah mengkritik senior bahkan dengan kata-kata yang tidak benar dan aku kurang paham dengan pengetahuan musik. Akulah yang salah. Senior sungguh sangat mengerikan, ujar dari orang tua. Dan dia merasa kalau dirinya memang hina. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu, di sini putra mahkota pun mencoba untuk dapat menghibur orang tua itu. Tidak tuan, Anda tidak seperti itu. Tidak putra mahkota aku tidak pantas disebut seorang master lagi, ujar dari orang tua ini. Dan untuk sistem dia kembali memberikan sebuah notifikasi kepada Jun di mana Jun telah berhasil membuat orang tua itu tunduk yang membuat sistem memberikan hadiah kepada Jun berupa 10 pakan ternak untuk Kunpeng. Dan untuk Jun dia juga mendapatkan ucapan selamat dari putra mahkota di mana putra mahkota juga meminta kepada Jun apa yang harus dia lakukan kepada orang tua ini. Dan untuk Jun, oke, semua sudah selesai, jadi nggak perlu diapa-apain lagi dan dia biarkan aja orang tua ini mundur dan biarkanlah dia belajar lebih banyak lagi dalam hal bermain musik, ucap dari Jun yang enggak ambil pusing. Sedangkan untuk Xiaoli dia pun merasa kalau permainan musik yang diberikan oleh Jun sungguh sangat luar biasa hingga dapat membantu dirinya melakukan sebuah penerobosan dan itu jelas membuatnya sungguh sangat senang. Master, permainan musikmu telah membantuku melakukan sebuah penerobosan, ucap dari Xiaoli yang sungguh sangat senang dengan permainan musik yang diberikan oleh Jun. Dan untuk Xiao Hong, walaupun dia telah melakukan sebuah penerobosan juga, tapi dia masih diam-diam aja yang membuat Jun berpikir apakah bocah ini masih dalam tahap pengembangan atau gimana nih, kok dia diam-diam baik, ucap dari Jun. Dan
Selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Jun ini sekitar Rabu, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis sama Sabtu ya coy ya. Nggak tahu sih, jadwal juga nggak tentu, tapi seminggu 3 kali. Harusnya 3 kali ya, tapi nggak tentu juga. Jadi gue nggak tahu. Jadi ketika chapter terbaru rilis, gue bakal buat. Dan ini juga masih translate Cina. Dan jika salah translate, tolong dimaklumi aja. Dan untuk part lanjutannya, di sini diberikan sedikit spoiler sama penulisnya. Kalau di minggu depan harusnya Xiaohong akan menunjukkan dan memberitahukan kalau sejatinya ada alam yang lebih tinggi daripada alam dunia fana ini. Di mana Xiaohong dia juga mengatakan kalau di alam dunia yang lebih tinggi lagi, mereka yang ada di ranah immortal itu seperti pondasi kecil aja di dunia atas. Jadi banyak sekali mereka yang ada di ranah immortal nggak mau naik ke dunia atas. Karena ketika mereka sampai ke dunia atas, mereka akan ulang lagi dari nol. Jadi mereka merasa kalau itu terlalu mengerikan. Tapi ketika mereka ada di dunia bawah, mereka telah menjadi puncak kekuatan. Jadi banyak yang nggak mau naik ke dunia atas. Itulah yang diucapkan oleh Xiaohong kepada mereka nanti di minggu depan. Dan itu membuat mereka juga bertanya, apakah Xiaohong ini seorang immortal kah hingga dia tahu tentang itu semua? Dan apa jawaban dari Xiaohong? Nggak tahu. Karena spoilernya cuma sampai situ aja coy. Dan ini spoilernya resmi ya coy dari pembuatnya. Di bagian-bagian akhir dari komiknya memang ada. Ini penulisnya yang nulis spoilernya. Jadi gue bacain aja sekalian karena bukan spoiler dari novel atau apapun itu. Ini memang dari penulisnya langsung, dirilisnya juga. Tapi nggak berwarna, ya kayak ginilah tampilannya. Yaudah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Harusnya minggu depan. Rabu, Kamis, Sabtu. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Harusnya ya. Gua nggak janji. Bye.